hari Minggu. Selamat datang lagi di ibadah online kita pada hari Minggu tanggal 27 September 2020. Kakak harap kalian semua dalam keadaan yang sehat sehingga bisa mengikuti ibadah online ini dengan baik. Sebelum ibadah ini kita mulai, mari kita bersatu teduh sejenak. Masuk ke ibadah kita akan menyanyikan satu lagu dari KJ17, Tuhan Allah Hadir, bait 1 dan 2. Adik-adik sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur atas berkat dan rahmat-Mu. Di tengah pandemi ini kami boleh tetap melaksanakan ibadah Persekutuan Taruna secara online ya Tuhan. Biarlah berkat dan rahmat-Mu tercurah bagi kami. Biarlah kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, mengerti dengan firman-Mu Tuhan, agar kami bisa terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik sekalian, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Saat ini
Adik-adik, kita masuk di dalam pelayanan firman. Mari persiapkan Alkitab kita dan kita buka dari kitab Amsal pasal 23 ayat 12. Pembacaan kita hari ini hanya satu ayat, Amsal 23 ayat yang ke-12. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, termasuk kesempatan di mana kami boleh kembali lagi duduk diam di hadirat-Mu ya Tuhan, untuk bisa membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk bisa memahami firman yang akan Tuhan ajarkan bagi kami hari ini. Berkati juga hamba yang akan men-sharingkan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah ini. Bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Inilah doa kami ya Tuhan. Amin. Mari kita baca Amsal 23 ayat yang ke-12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Ya, adik-adik, 2 minggu yang lalu pembacaan kita juga terambil dari kitab Amsal. Dan waktu itu Kak Eva sudah menjelaskan bahwa sebagian besar kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Dan kitab Amsal sering juga dikatakan sebagai buku pedoman hikmat agar pembaca atau pembaca kitab ini bisa hidup dengan benar dan bijaksana, dengan landasan utamanya adalah takut akan Tuhan. Itu tertulis di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Nah, sebenarnya kata Amsal ini apa sih artinya gitu ya? Kita tahu ada di Alkitab, kitab Amsal, tapi apakah kata Amsal sendiri ini artinya apa? Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Amsal itu artinya adalah perumpamaan. Bisa dilihat makanya kata-kata atau ayat-ayat dalam kitab ini ada yang sekali kita baca kita bisa langsung paham, namun seringkali maksudnya itu tersirat, jadi tidak langsung sekali baca kita bisa mengerti apa yang disampaikan atau apa artinya dari ayat-ayat tersebut. Karena itu memang dikatakan ya bentuk kitab ini adalah pepatah-pepatah singkat yang menyatakan kebenaran umum atau nasihat. Jadi memang seluruh kitab ini isinya adalah tentang didikan, instruksi, nasihat yang berguna bagi kehidupan. Nah, kurang lebih itu tentang kitab Amsal secara keseluruhan. Nah, kalau pembacaan kita hari ini sebenarnya adalah bagian dari satu perikop utuh yang dimulai di pasal 22 ayat 17 sampai dengan Amsal 24 ayat yang ke-34. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, teman-teman bisa lihat di Amsal 22 ayat 17, Amsal-amsal orang bijak. Jadi di dalam rangkaian ayat-ayat tersebut ya sebenarnya terdapat 30 petuah yang mengandung pengetahuan dan nasihat yang baik. Ya, banyak memang dan kita nggak tahu ya, nggak terlihat dengan jelas di mana bagaimana pembagiannya, mana petuah pertama, mana petuah kedua, itu nanti akan jadi pembahasan tersendiri. Tapi bagian pembacaan kita hari ini adalah salah satu dari 30 petuah yang terdapat dalam Amsal-amsal orang bijak ini. Nah, kita mau lihat dulu pentingnya disampaikannya Amsal-amsal orang bijak ini. Kalau kita lihat bagian ayat 17, Amsal 22 ayat 17 sampai ayat yang ke-21 adalah tentang pengantarnya. Jadi itu belum masuk ke dalam rangkaian 30 nasihat dari orang bijak.
Ya, sebegitu pentingnya nasihat yang mau disampaikan ini, sehingga kita mau lihat di Amsal 22 ayat 17 ada 3 kata perintah yang digunakan yang sebenarnya maknanya kurang lebih mirip, ya. Dikatakan, pasanglah telingamu, dengarkanlah, dan berilah perhatian. Sebegitu pentingnya nasihat yang mau disampaikan, sehingga penulis bagian ini menyampaikan, ayo kasih perhatianmu, dengerin baik-baik apa yang akan disampaikan. Nah, apa sih tujuan nasihat ini disampaikan? Tujuan pertama adalah agar pembaca atau penerima atau ya kita yang membaca saat ini menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Ada di Amsal 22 ayat yang ke-19. Jadi dalam seluruh kehidupan kita tidak mengandalkan keyakinan kita atau kekuatan kita atau pengertian kita sendiri, tapi kita benar-benar menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Dan tujuan lainnya ditulisnya 30 nasihat ini adalah agar nasihat-nasihat ini bisa menjadi bagian dari kehidupan yang senantiasa dapat diingat dan dilakukan dalam kehidupan, tentu saja seperti itu. Nah, tadi aku udah bilang 30 nasihat ini dibagi ya, sebenarnya terbagi dalam 3 bagian. Jadi masing-masing bagian adalah 10 ayat ya. Bagian pertama itu lebih berbicara tentang keahlian yang kita miliki, apa yang kita miliki dan bagaimana kita bisa menggunakannya atau memanfaatkannya dengan baik. Apa yang kita miliki bisa keahlian, bisa pun bahkan harta gitu ya, apapun itu, dan bagaimana memanfaatkannya dengan baik. Bagian kedua atau 10 ayat selanjutnya berbicara tentang menjadi seorang yang taat. Ya, kata-kata yang sering dipakai adalah dikatakan hai anakku. Jadi seakan-akan seperti orang tua atau orang yang sudah lebih senior yang sedang memberikan nasihat kepada anaknya atau kepada junior yang lebih muda, seperti itu. Bagian ketiga adalah tentang bagaimana kita bisa bertahan untuk menghadapi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang seringkali kita temui tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa menyikapi hal-hal tersebut. Itu tadi pembagian dari 30 nasihat dalam Amsal 22 sampai Amsal 24 itu. Mari masuk dalam ayat kita pada hari ini, Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah, kalau melihat dari kata-kata yang dipakai sebenarnya cukup jelas ya apa maksudnya. Tapi kita mau melihat dengan lebih dalam. Bagian pertama adalah arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Nah, kalau di dalam Alkitab NIV versi bahasa Inggris, kata yang dipakai adalah apply your heart. Jadi letakkan atau taruh hatimu kepada didikan. Nah, berbicara soal hati, kalau di dalam bahasa Alkitabiah seringkali hati itu dipakai atau diartikan sebagai pusat dari jiwa manusia, di mana dari dalam hati itulah bersumber emosi, pikiran, motivasi, tindakan, keberanian ya. Jadi itu semua bersumber dari dalam hati ya. Sedangkan kalau kata didikan itu dalam seluruh kitab Amsal ini mengarah kepada hikmat atau kebijaksanaan dari Allah, yang artinya ya firman Allah, ajaran Allah, kehendak Allah. Nah, apa artinya bagian yang pertama ini adalah bahwa dari dalam hati muncul tadi kan tindakan, muncul motivasi kita. Sehingga ketika dikatakan arahkanlah hatimu kepada didikan, yang mau disampaikan adalah bahwa kita harus membuka
hati kita untuk firman Tuhan, mengarahkan hati kita untuk senantiasa menerima firman Tuhan. Dan karena dari dalam hati muncul tadi tindakan atau motivasi, tindakan lah ya, ada aksi, berarti setelah kita membuka hati kita terhadap firman Tuhan, menerimanya, aksinya atau tindakan selanjutnya adalah kita mau melakukannya dalam kehidupan kita. Itu bagian yang pertama. Nah, bagian yang kedua adalah arahkanlah telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah, teman-teman, adik-adik, kita semua tahu ya bahwa telinga adalah indera pendengar. Nah, berbicara soal mendengarkan, ada 3 poin yang kakak mau sharingkan tentang mendengarkan. Yang pertama adalah ketika kita mendengarkan, berarti kita memberikan perhatian khusus. Ya, teman-teman pasti udah tahu atau pernah dengar beda antara mendengar dan mendengarkan. Mendengar seringkali kita nggak sengaja nih, kita lagi melakukan sesuatu, misalnya lagi belajar, lalu tiba-tiba tukang bakso kedengeran lewat gitu ya. Kita nggak mau dengerin tukang bakso, tapi kita mendengar tukang bakso lewat. Sedangkan kalau mendengarkan adalah memang kita secara sengaja dan secara sadar penuh memberikan perhatian, memberikan waktu khusus untuk bisa mendengarkan. Nah, apa artinya? Berarti ketika kita bilang mendengarkan firman Tuhan, bahwa kita pun harus memberikan waktu khusus, menyediakan waktu khusus untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukan waktu yang masih ada sisa nih, ayo deh, yaudahlah dengerin firman Tuhan gitu. Tapi memang benar-benar ada waktu khusus yang kita mau kasih untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya, berarti artinya apa? Mendengarkan firman Tuhan tidak bisa sambil main game, sambil melakukan kegiatan yang lainnya. Ya, tapi benar-benar kita mau menyadari bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu adalah saat dimana Tuhan datang berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Karena itu adalah waktu yang benar-benar harus kita sediakan, ya, bukan waktu-waktu sisa seperti itu. Poin kedua tentang mendengarkan adalah taat. Nah, dalam bahasa Ibrani ternyata kata menaati, mematuhi, mendengarkan, meresponi itu berasal dari akar kata yang sama. Sehingga pemahaman yang muncul adalah mendengarkan berarti mematuhi dengan suatu respon yang aktif. Artinya apa? Mendengarkan firman Allah berarti kita mau taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena tadi ada respon yang aktif. Ya, tidak sekedar dengerin terus iya gitu, tapi dengerin lalu kita taat melakukan. Ya, itu poin yang kedua dari mendengarkan. Poin ketiga dari mendengarkan adalah bahwa mendengarkan memerlukan kerendahan hati. Kalau kita menganggap diri kita ini pintar, udah tahu kok apa yang mau disampaikan, misalnya kita menganggap diri seperti itu ya, cenderung yang muncul adalah kita nggak mau mendengarkan karena merasa sudah bisa, sudah tahu gitu. Nah, ketika kita benar-benar bilang, oh ya aku mau mendengarkan, berarti ada poin kerendahan hati, kita mengakui bahwa memang kita butuh informasi tersebut. Nah, ketika kita bilang, ya aku mau mendengarkan firman Allah, artinya bahwa kita menyadari kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan, sehingga kita mau untuk tahu apa isi hati Tuhan yang disampaikan melalui firman-Nya kepada kita. Ya, firman yang akan memampukan kita untuk terus melanjutkan kehidupan. Ya, jadi itu tadi 3 poin tentang mendengarkan. Ketika kita mendengarkan firman Allah, berarti kita mau kasih waktu khusus, perhatian yang khusus.
ketika mendengarkan firman Allah berarti ada respon dari kita, yaitu kita mau taat melakukannya. Dan yang ketiga adalah mendengarkan firman Allah berarti kita menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, sehingga kita perlu untuk terus mendengarkan isi hati Tuhan bagi kita melalui firman-Nya. Nah, melalui ayat 12 ini, arahkanlah telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Maka penulis Amsal mau mengingatkan bahwa telinga kita ini harus selalu disetel, diatur gitu ya, untuk selalu menerima dan lalu akhirnya kita bisa menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik, kalau kita melihat dua pernyataan di ayat perenungan kita pada hari ini, sebenarnya keduanya punya pola dan makna tersirat yang sama, yaitu agar kita mengarahkan hidup kita kepada firman Tuhan, kepada ajaran Tuhan, yang artinya bahwa kita harus membuka hati kita, mendengar, membaca, menerima, dan lalu melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Perintah yang sama juga berkali-kali Tuhan Yesus sampaikan bagi kita. Dalam Lukas 11, Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan perkataan Tuhan dan menjalankannya. Jadi memang tidak berhenti di dengar gitu. Gak bisa kita bilang, aku udah kok Tuhan baca firman Tuhan setiap hari, aku udah kok dengar firman-Mu gitu. Tidak cukup sampai di situ, tidak berhenti sampai di situ, karena Tuhan ingin kita menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi mari, kalau kita sudah membaca, sudah mendengar firman Tuhan, kita mau tanya sama diri kita, apa yang bisa kita lakukan dengan firman yang telah kita dengar, dengan firman yang telah kita renungkan. Kita minta hikmat kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk bisa mengaplikasikan setiap firman yang telah kita dengar itu dalam kehidupan kita, dalam seluruh aktivitas kita, sehingga kita benar-benar menjadi pelaku firman yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami kembali diingatkan untuk senantiasa mengarahkan hidup kami hanya kepadamu ya Tuhan. Tolong kami untuk boleh terus membuka hati kami sehingga kami bisa menerima firman-Mu dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolong kami untuk menyadari betapa kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau ya Tuhan. Kami butuh Engkau dan betapa hidup kami sangat bergantung kepadamu ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa memiliki kerinduan menerima firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kaki. Asal kau di dekatku, bersama
bagiku dengan bagi jalanku. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari semuanya kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menunaikan doa syukur kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk studi kami. Di tengah kondisi kami yang seperti ini ya Tuhan, biarlah walaupun kami belajar secara online, tapi kami tetap bisa mengerti materi yang disampaikan oleh guru-guru kami. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, teman-teman kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan Tuhan, dan mereka menjalankan aktivitas mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang terdampak dari COVID ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi berkat untuk mereka Tuhan, curahkan Roh Kudus Tuhan untuk melindungi mereka satu persatu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Presiden beserta Wakil Presiden dan Menteri dan jajaran di bawahnya ya Tuhan. Biarlah tetap dapat memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik ya Tuhan, bisa memulihkan keadaan kami Tuhan tanpa menyakiti siapapun ya Tuhan. Di tengah kondisi seperti ini kami mohon Tuhan, jauhkanlah dari kami dari segala macam penyakit ya Tuhan, agar kami dapat beraktivitas dengan baik ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Untuk itu, sebelum ibadah kita berakhir, kita akan menyanyikan satu pujian. Kita harus membawa berita bait 1 dan 3. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Biarlah firman yang telah kita dengar dan renungkan bersama itu dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan,
untuk ibadah yang boleh kami lakukan pada hari ini, walaupun kami melakukannya dari tempat kami masing-masing. Terima kasih untuk kesempatan ini ya Tuhan. Kami akan memasuki minggu yang baru. Kami mohon agar kiranya tiap langkah kami Tuhan yang atur, dan tangan kasih-Mu ya Tuhan yang menopang kehidupan kami. Berkati kami Tuhan di dalam studi kami, berkati juga kehidupan keluarga kami. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari sekarang kekal hingga selama-lamanya. Amin. Bapa